Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan kita, ya. Saya kembali ke sini ke e-learning. Silakan dibuka untuk e-learningnya. Saya akan mereview minggu kemarin tentang menginstal software untuk praktikum, ya. Karena sebelumnya sudah tentang history dan kenapa alasan kita menggunakan program Java, maka kita saat ini akan mereview tentang menginstal aplikasi yang digunakan, yang akan kita gunakan untuk praktikum nanti. Nah, ada perubahan yang perlu saya sampaikan, ada perubahan di e-learning, ya. Sekarang saya tambahkan beberapa resource di e-learning, ya. Seperti yang Anda lihat ini. Kalau yang di bab 1 ya nanti saya ini untuk menyiapkan Java-nya. Nah, Anda perhatikan ini saya tambahkan beberapa file yang Anda bisa langsung open. Ya, karena kemarin di download materi, saya khawatirnya Anda tidak download, ya, beberapa tidak pernah membuka, tidak pernah membaca, gitu ya. Jadi tujuan perkuliahan online nanti tidak dapat tercapai. Nah, sekarang saya ubah di e-learning, saya sudah siapkan di sini, ya. Tinggal Anda klik saja untuk bisa mengaksesnya, langsung terbuka di e-learning. Nah, ada beberapa yang mesti Anda perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Contohnya ini, jika tanda ceknya ini, tanda centangnya ini ya, centangnya ini garis putus-putus, itu artinya Anda wajib membukanya. Ya, wajib membukanya. Karena akan direkam oleh e-learning aktivitas Anda. Nanti kalau Anda tidak membuka, maka dianggap Anda tidak menyelesaikan task ini atau tugas ini. Ya, ini sedikit dipaksa ya, sedikit dipaksa agar Anda membukanya. Karena saya lihat di e-learning ya, aktivitas Anda masih belum banyak yang mengaksesnya gitu ya. Saya lihat di Oracle-nya ya, di Oracle e-learning yang sudah mengakses baru beberapa. Nah, oleh karena itu, agar tujuan perkuliahan kita tercapai, maka saya wajibkan Anda untuk membuka. Ya. Jadi kalau yang titik-titik begini, ini wajib. Yang solid, ya, solid line ini opsional. Anda boleh buka, boleh tidak. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, kalau ini misalnya, Anda harus ngeklik ini ya. Anda harus klik, dan nanti akan muncul materinya di sini. Anda harus baca sampai selesai. Ya. Sampai selesai nanti secara otomatis sistem akan menganggap Anda sudah menyelesaikan kewajiban untuk membaca materi. Gitu ya. Jadi Anda nggak ada yang mesti Anda lakukan, cukup membuka saja. Cukup membuka, nanti Anda akan mendapatkan respon bahwa Anda sudah menyelesaikan tugas atau task untuk membaca artikel yang saya share. Nah, untuk praktikum juga sama, nanti tinggal diklik di sini. Karena ini Anda lihat ya, ini titik-titik berarti wajib ya, tugas praktikum. Anda tinggal klik, baca perintahnya apa, ya. Kemudian Anda submit apa yang diperintahkan di tugas. Kalau misalnya yang pertama, silakan buka dan capture layar kerja NetBeans pada masing-masing komputer yang menunjukkan bahwa Anda telah menginstal NetBeans pada komputer Anda. Ya, ini gampang gitu ya. Tinggal di capture aja. Oke. Nah, saya kembali ke sini sebentar ya. Sedikit di pendahuluan tentang install. Yang kemarin mungkin Anda lakukan sendiri ya instalasinya ya. Nah, ini saya open. Nah, kita cepat aja di sini. Oke. Tujuannya pada bab ini adalah untuk mengenalkan apa itu JDK, JRE, dan IDE gitu ya. JDK itu Java Development Kit, yaitu software yang di dalamnya sudah ada compilernya ya. Ada virtual mesinnya, ada JRE. Ya, kenapa begitu? Nah, ini saya terus cepat. Nah, program aplikasi itu untuk bisa di running
ya, dari Anda menulis kode program untuk bisa di-running oleh sistem operasi, itu perlu di-compile, ya. Di-compile agar difahami oleh sistem operasi. Yang kalau Anda lihat ada kalau di dalam Windows itu exe gitu ya. Kalau di Mac bin gitu ya, atau Linux bin. Nah, masing-masing OS itu biasanya compilernya unik juga. Jadi khusus yang bekerja khusus untuk sistem operasi tersebut. Misalnya bahasa C, ya. Bahasa C itu kalau Anda selesai nulis, kalau mau di running di mesin Linux, maka compilernya harus version Linux. Ya, di Windows juga gitu, compilernya harus versi Windows agar bisa dikenali di Windows. Yang sudah dikompil dari untuk kebutuhan komputer sistem operasi Windows tidak bisa di running di Linux, kecuali ada emulatornya, misalnya Wine gitu ya. Nah, sama ini seperti ini, saya cepat. Nah ini yang saya maksudkan ini. Jadi ketika program itu dikompil hanya khusus untuk OS tertentu, maka disebut dengan dependent. Jadi dia tergantung mau dipakai di mana. Yang sudah dipakai di sini tidak bisa dipakai di sini. Nah, bedanya kalau Java itu independent. Sekali Anda menulis program di Java, begitu Anda compile, program itu bisa di-running di Windows, bisa di-running di Mac, bisa di-running di Linux. Ya, jadi platform free. Ya, istilahnya Anda menulis sekali dipakai selamanya. Kalau di dalam Java itu. Ya, sekali program Anda tulis, maka bisa dipakai dimanapun selamanya. Ya. Karena apa? Karena program Java itu berjalannya di Java Virtual Machine. Jadi tidak tergantung di sistem operasinya. Dia memiliki mesin sendiri yang digunakan untuk running aplikasi yang sudah dikompil. Akhirnya apa? Memang banyak orang yang mengatakan Java itu programnya lambat. Agak lambat pada saat running awal, tapi setelahnya dia running smooth ya. Dan memang butuh sumber daya besar. Karena apa? Karena dia mengharuskan memiliki virtual machine sendiri. Ya, tapi sekarang ini kan komputer sudah tumbuh dengan cepat ya. Kecepatannya juga luar biasa, storage-nya luar biasa, jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Lebih penting bahwa aplikasi yang Anda bangun itu independen dari kebutuhan OS. Jadi nggak penting kliennya pakai apa, nah, gitu ya. Seperti program di web application gitu ya, browser itu kan free, free platform lah ya. Yang penting dia dibuka di browser, mau di Mac, mau di Windows, mau di Linux. Nah, itu bisa. Sebenarnya bukan di Windows-nya, bukan di Linux, tapi dia berjalan di atas web browser. Ya, analoginya seperti itu. Kalau Java juga sama. Dia tidak berjalan di web browser, tapi dia berjalan di atas Java Virtual Machine. Ya. Kemudian, nah untuk memulai Anda download, saya rasa sudah ya kemarin ya, karena Anda kemarin saya cek sudah download semua. Silakan download di JDK, Java Development Kit. Nah ini untuk yang open source, karena Java memang awalnya open source gitu ya. Kemudian di akhir-akhir ini mulai tahun 2019 kalau nggak salah, Java itu sudah tidak open source. Tapi tetap ada tersedia versi open source ya. Karena Java ini punyanya Sun Microsystem yang kemudian Sun dibeli oleh Oracle, maka haknya menjadi milik Oracle dan Oracle merilis yang versi tidak gratisnya. Tapi jangan khawatir, Anda ada di member Oracle Academy sehingga Anda berhak atau bisa mengakses yang versi Oracle. Tapi kalau tidak, ya Anda bisa menggunakan ini versi Open JDK. Java Development Kit yang versi open source gitu ya. Yang ini free, sampai sekarang masih free. Anda silahkan bisa download, tapi biasanya bukan dalam bentuk installer ya. Sudah binary. Nanti biasanya tinggal di zip kemudian di unzip. Nah, Anda tinggal arahkan ke situ. Kalau di Windows kan Anda installer ya. Saya ada, nanti kalau ada yang butuh saya bisa share ya, yang versi installer. Jadi lebih mudah, Anda di Windows itu kan dimudahkan. Ya.
Itu untuk Java Development Kit. Jadi ini wajib JDK-nya. Karena tadi untuk mengcompile source code ke dalam binary code yang siap dieksekusi, dijalankan di Java Virtual Machine. Nah, kemudian untuk membuat program kita menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. Ya, IDE untuk Java itu banyak. Ya, ada Eclipse, ada NetBeans, ada IntelliJ IDEA gitu ya. IntelliJ IDEA saya juga pakai ya. IntelliJ IDEA ini ya, yang versi enterprise, yang versi full. Kalau Anda memiliki account education gitu ya, Anda bisa mengajukan untuk mendapatkan versi free dari versi berbayarnya. Meskipun ada versi community ya yang bisa Anda download. Tapi saat ini kita tidak membahas menggunakan IntelliJ IDEA gitu ya. Sebenarnya ini bagus, tapi resource yang utama dari prasyarat di Oracle Academy kita menggunakan NetBeans. Maka saat ini kita menggunakan NetBeans. Nah, Anda silahkan install di download dari sini. Versi terakhir versi 13 ya, saya barusan download tadi, kemudian saya sudah install. Nah, setelah itu siap membuat program ya. Jadi bagaimana program Java itu bekerja? Program Java ya pertama Anda menulis programnya dari sebuah ide ya, ide apa namanya? Anda ingin membuat aplikasi apa, kemudian Anda tulis dalam kode program Java menggunakan NetBeans ya. Lebih mudah, tidak seperti text editor. NetBeans itu lebih canggih ya. Tidak seperti misalnya Visual Studio Code, meskipun Visual Studio Code juga bisa untuk menulis program Java, tapi tidak khusus, dia open gitu ya, terbuka untuk bahasa pemrograman yang lain. Nah, yang khusus memang seperti NetBeans, khusus untuk Java. Nah, kemudian ada Eclipse ya, itu juga bisa dipakai untuk IDE Java. Nah, ini jadi program yang Anda tulis, kemudian di dalam NetBeans, nanti extensionnya menjadi .java, gitu ya. Extensionnya menjadi .java, kemudian akan dikompil oleh Java Runtime Environment, ya, menjadi file dengan extension .class. Ini sudah bytecode. Ya, hasilnya sudah bahasa yang siap di running oleh Java Development Kit yang di dalamnya ada Java Virtual Machine. Nah, user kemudian tinggal bisa memakai saja. Nah, jadi ini boleh OS-nya Windows, boleh OS-nya Mac, boleh Linux dan segala macam. Yang penting di sini Java Virtual Machine-nya. Jadi ini ditulis sekali bisa dipakai di banyak mesin. Nah, itu cara kerja dari program yang dihasilkan menggunakan Java. Nah, ini sudah ya, sudah diinstal ya. Nah, nanti petunjuknya juga bisa Anda dapatkan di sini. Oke, saya cepat. Nah, oke, kalau sudah silakan Anda coba download di Nah, ini cara pakainya ya. Download di Oracle Academy, Anda bisa masuk, kemudian ada ini, reference material di sebelah kanan ini ya. Ada reference material, ada file helloworld.zip. Silakan Anda download, kemudian Anda ekstrak file itu ya. Kemudian nanti silakan Anda coba. Anda buka NetBeans-nya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, file hello world itu Anda silakan buka menggunakan ini open folder. Nah, nanti akan muncul di mana apa namanya program atau yang tadi potongan program yang Anda download, Anda taruh di mana. Tinggal misalnya ini ya Hello World, tinggal klik aja terus open project ya, diklik open project. Nah, nanti akan muncul projectnya seperti ini. Nah, baris kode yang kita tuliskan ada di source packages ya, di source package ini. Ya, tinggal Anda klik, di sini ada helloworld.java. Ini saya hapus dulu. Discord. Nah ini program pertama kita yang Anda bisa download dari sini. Sepertinya rumit gitu ya,
Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah ini saja. Ya. Ini nanti bisa otomatis dari kita dari IDE-nya. Nah, ini intinya ada di sini. System out println hello world. Nah, ini artinya memerintahkan komputer untuk menulis kata hello world. Ya. Nah, kita coba run. Run bisa menggunakan ini, tombol ini, F6, atau Anda klik di sini aja, run file, lebih cepat. Nah, jadi tidak di-compile. Kalau di sini Anda mesti nunggu dulu, karena di-compile gitu ya. Nah, ini run sudah sukses, build successful, berarti ini outputnya hello world seperti yang di sini. Nah, silakan Anda nanti coba-coba ya, diganti, misalnya selamat datang gitu ya, atau program Java pertama saya. Nah, tinggal di run aja. Nah, ini program Java pertama saya. Nah, silakan dicoba. Nanti saya kembali ke sini. Nah, ini. Kemudian Anda, nah ini. Untuk berlatih silakan hello world-nya diganti, kemudian S-nya diganti sistem dengan huruf kecil. Nah, Java itu peka terhadap case gitu ya, peka terhadap huruf besar dan huruf kecil, sensitive case. Kalau ini Anda tulis dengan huruf kecil, maka dia anggap error ya. Jadi perhatikan, kemudian kalau ini Anda hilangkan tanda titik komanya, dia juga akan error. Dan enaknya kalau pakai IntelliJ ya, pakai ini apa namanya IDE gitu ya, Anda nggak perlu harus run dulu, tapi sudah dikasih tahu nih. Nah, dikasih tahu bahwa ini karena ada sorot ke tanda serunya, ada titik koma expected. Berarti ada yang lupa, yaitu titik koma. Di mana? Sesuai dengan barisnya ini. Titik koma, tambahkan saja titik koma. Ya, maka hilang. Kalau ini misalnya sistemnya saya ganti huruf kecil, nah dia juga akan memberikan warning error. Ya, package system does not exist. Artinya berarti sistem dengan huruf kecil ini tidak diketahui. Tidak diketahui oleh compilernya. Saya ganti huruf besar. Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan IDE. Jadi nggak perlu di running dulu, dia sudah bisa memeriksa mana yang salah dan mana yang benar. Gitu ya. Oke, ini saya teruskan. Nah, sudah. Nah, ini sudah untuk yang pertama, untuk membuat apa namanya, memanfaatkan e-learning yang model baru ini, ya, silakan Anda buka. Kemudian Anda juga sudah menginstal IDE-nya, menginstal JDK-nya, ya. Nah, yang sebenarnya kalau ada yang error mungkin nanti ya, Anda perhatikan di sini. Silakan dites di command prompt, apakah JDK Anda sudah berhasil diinstal atau belum. Ketikkan saja Java version. Nah, kalau sudah muncul begini, berarti sudah terinstal. Atau misal compilernya Java compiler version. Ini kalau kita menggunakan teks apa namanya editor teks ini command prompt. Ini harus sudah running dulu ya. Jadi kalau di IDE-nya kok error, lah ini mungkin pad-nya masih atau Java versionnya masih belum berhasil terinstall. Nah, kadang kalau Anda ketikkan dimanapun kok masih belum bisa, ya silakan nanti Anda cek di ini. Anda tuliskan aja system environment ya di sini ya. Nah, kemudian Anda tinggal klik environment variable. Nah, yang Anda perhatikan di Java Home ya. Di Java Home. Kalau di tempat Anda belum ada Java Home, sistem variabelnya Anda tinggal new aja. Ya, new. Kemudian Anda browse directory. Variable name-nya sama seperti ini, Java_home. Kemudian lokasinya ini sesuaikan dengan di mana Anda menginstal JDK-nya tadi. JDK ya, bukan netbin-nya. Kemudian Anda tinggal klik OK. Ya. Itu yang mungkin apa namanya nanti akan membuat
bisa running di C. Kemudian satu lagi di pad ya. Ya, ini di pad. Ya, setelah tadi Java Home, ini Java Home kemudian di pad. Padnya tambahkan di dalamnya ini. Misalnya belum ada, tinggal Anda klik new. Terus tarik paling atas ya. Tulisannya gini, sama persis ini. Persen Java Home, persen backslash bin. Ini maksudnya untuk memberitahu Windows lokasi compiler Java-nya di sini. Java Home. Java Home itu di mana? Nah, kan variabelnya di sini. Ini Java Home, variabel Java Home lokasinya di C program file Java JDK 18. Nah, kalau Anda menggunakan kode sumber yang x86, mungkin lokasinya juga akan beda. Silahkan sesuaikan dengan di mana Anda menginstal, gitu ya. Itu di sistem variabel, sehingga nanti Anda mau pakai IDE, mau pakai yang lain, itu Java tetap bisa diakses dari manapun. Oke. Itu untuk persiapan ya dari menyiapkan Java-nya. Saya rasa cukup ya. Nah, jangan lupa di samping Anda harus membaca ini, misalnya nih pengembangan software, besok saya jelaskan. Kemudian dan seterusnya. Jangan lupa di Oracle Academy juga Anda selesaikan ya. Karena di Oracle Academy nanti endingnya Anda akan mendapatkan sertifikat ya. Certificate of Completion gitu ya. Nah, jadi Anda nanti akan kalau sampai final exam, Anda akan mendapatkan sertifikat ini. Ya, saya sudah pernah sampaikan sebelumnya ya. Yang sertifikat ini nanti bisa Anda gunakan sebagai sertifikat pendamping ijazah. Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah lulus ini, Anda akan mendapatkan sertifikat dan nanti bisa digunakan untuk kepentingan administrasi di kampus. Jadi usahakan ini tetap dikerjakan ya. Ini tetap dikerjakan. Jadi tandanya dikerjakan ini sudah komplit gitu ya. Sudah komplit semuanya. Nah, yang all mandatory ini berarti semua harus Anda buka dan Anda selesaikan. Ya. Termasuk ini setting up Java. Kemudian section 1 praktis ini sama ya, sama dengan tadi yang di e-learning. Hanya saja saya melihat belum banyak yang beraktivitas di sini. Makanya di di e-learning saya berikan filenya. Kalau yang di sini berbahasa Inggris ya. Kalau yang di learning berbahasa Indonesia. Jadi Anda untuk memahami lebih mudah, misalnya menggunakan bahasa Indonesia, Anda gunakan e-learning. Ya, misalnya ini, di sini nanti kan ada berbahasa Indonesia. Materinya yang saya ambilkan di sini yang berbahasa Indonesia. Ya. Sementara kalau yang di Oracle Academy, kalau Anda lihat di sini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, nanti Anda akan tahu bedanya saat mengerjakan kuis. Lebih enak kalau kelasnya yang berbahasa Inggris gitu ya, nggak bikin bingung. Oke, jadi itu saja ya. Ini tadi ya. Ini untuk membangun untuk praktikum yang pertama. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup gitu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.